Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita bakalan rakit PC yang full aksen kayu banget. Jadi di sini saya dikirim sama Asus beberapa produk line up dari ProArt. Seperti yang kalian tahu, ProArt sendiri ya secara desainnya itu lebih clean dan aksen warna coklatnya juga ada. Dan sekarang juga di sini kita pakai casing ProArt yang panel depannya kayu, yang kayunya ini dari Ashwood, dan juga GPU ProArt yang ada motif kayunya juga dengan CPU cooler dari Deepcool yang juga ada aksen kayunya. Nah, tentunya di build PC kali ini fungsi utamanya yaitu tentunya fokusnya di editing, tapi tentu untuk dipakai gaming juga pastinya masih sama-sama lancar juga, karena emang untuk gaming dan editing seharusnya nggak begitu berbeda dari segi pemilihan part-partnya. Nah, oke, selanjutnya langsung aja deh kita bahas part apa aja yang bakalan saya pilih untuk di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pilih pakai prosesor dari Intel Core Ultra 7 270K+. Prosesor rilisan terbaru dari Intel yang harganya benar-benar worth it banget dengan performance yang diberikan. Dengan harga 6 jutaan ini kalian udah memiliki prosesor yang udah punya total core-nya ini ada di 28 core dengan konfigurasi 8 performance core, 16 efisiensi core dengan total thresh-nya ada di 28. Punya bus clock-nya juga tinggi banget, up to 5,5 GHz. TDP ratingnya juga bisa up to 250 watt, tapi ini misalkan kalau kita limit aja di 2,5. Tapi misalkan kita mau lepas limitnya nyampe ke 300 watt juga, prosesor ini masih tetap bisa narik nyampe segitu. Jadi emang prosesor ini cukup boros listrik kalau misalkan kita open limitnya. Dan prosesor ini juga menjadi salah satu senjata andalan Intel karena dia udah punya performance yang mendekati dengan kompetitornya di skenario gaming juga. Bahkan di beberapa skenario CPU workload yang berat juga, Intel Core Ultra 270K+ ini juga udah bisa nyaingin kakaknya sendiri, si Core Ultra 9 285K yang notabene harganya nyaris 2 kali lipat dari harga prosesor ini. Dan tentunya juga prosesor ini juga masih tetap bisa di overclock buat kalian yang ingin ngedapetin performance lebih dengan penggunaan daya listrik yang tentunya juga lebih boros. Pokoknya nanti kita lihat juga gimana hasil dari benchmark dan performance dari Intel Core Ultra 7 270K+ ini di skenario gaming dan juga untuk di synthetic benchmark. Oke, next selanjutnya untuk motherboard. Di sini saya bakalan pilih motherboard dari Asus ProArt Z890 Creator Wi-Fi. Mobo yang pastinya ganteng banget sih dari segi desainnya, warnanya full black dengan aksen emas-emas. Yang pastinya sih untuk abang-abang kreator yang pastinya demen sih dengan desain yang minimalis kayak gini. Untuk secara performance juga udah tentunya aman banget. Di Probo ini kita udah pakai konfigurasi VRMD 16+1+2+2 power phase yang tentunya untuk Intel Core Ultra 9 pun udah masih sanggup juga. Dan untuk konektivitasnya juga di sini udah benar-benar up to date juga, mulai dari koneksi PCIe untuk GPU yang udah support Gen 5, ditambah juga PCIe untuk NVMe SSD yang udah PCIe Gen 5 juga yang di bagian paling atas ini. Tapi nggak usah khawatir misalkan kalian butuh slot NVMe yang lebih, karena di bagian bawah ini kita udah ngedapetin 4 buah slot NVMe, tapi masih sayangnya masih cuman Gen 4 aja secara speednya. Nah, untuk di bagian belakang untuk di I/O portnya tentunya di sini juga udah berlimpah banget. Kita udah ngedapetin 6 slot USB-A yang speednya ada di 10 GB, 1 slot USB-A 2.0, 3 slot USB Type-C yang udah support Thunderbolt 5 juga, ada BIOS flashback button, HDMI, ada DisplayPort, 2 GB LAN dengan 10 GB LAN, juga ada Wi-Fi 7 dan juga ada input-output audio. Nah, oke, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini saya bakalan pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB dengan kapasitas yang ada di 32 GB dengan speednya yang ada di 6000 MHz dan juga timingnya yang ada di CL30. Masih tetap menjadi sweet spotnya untuk build dari 5 sampai sekarang karena dengan harga yang nggak terlalu mahal dan juga performance yang masih mencukupi juga. Tapi misalkan kalian yang ingin performance-nya lebih dan ada budgetnya, kalian masih tetap bisa pakai speed yang lebih tinggi dan juga timing yang ketat untuk performance maksimal untuk di platform Intel ini. Nah, oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Di sini saya bakalan pakai SSD dari WD Black SN8100 dengan kapasitas di 2 TB. SSD ini tentunya udah mentok kanan banget ya dari secara spesifikasinya, udah pakai koneksi PCIe Gen 5 dan speednya juga udah luar biasa kenceng banget. Untuk read speednya sendiri di sini kita bisa ngedapetin up to 14.900 MB per detik, dan juga untuk write speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 14.000 MB per detik juga. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini kita bakalan pakai GPU yang tentunya dari lini ProArt juga, dan tentunya GPU ini juga udah cukup aman dan nyaman sih untuk dipakai content creation dan juga dipakai gaming di resolusi 4K. Di sini kita bakalan pakai GPU dari Nvidia RTX 5080 dari brand Asus dengan seri ProArt. GPU ini juga udah memiliki VRAM yang cukup aman banget ya buat gaming di resolusi 4K dan juga untuk dipakai editing video atau enggak 3D render yang cukup berat. Jumlah VRAM-nya juga yang cukup leluasa yang ada di 16 GB dengan memori GDDR7 yang luar biasa kencang dan juga punya TDP rating di kisaran 360 watt. Jadi emang bukan GPU yang benar-benar terlalu irit listrik juga sih. RX 5080 ini emang ditargetkan buat kalian yang ingin mulai main games di resolusi 4K dengan settingan yang cukup mentok kanan, bahkan nyalain ray tracing pun masih aman-aman juga. Tapi untuk games yang luar biasa berat tentunya kita harus ngeaktifin lagi DLSS 4,5
5 upscaling atau bahkan nyalain DLSS frame generation lagi supaya kita bisa ngedapetin FPS yang lebih enak dan smooth untuk dimainin, apalagi untuk di monitor yang refresh rate-nya tinggi. Pokoknya nanti kita langsung aja cek gimana hasil dari benchmark GPU Nvidia RTX 5080 ini ketika kita tes main games di resolusi 4K dan juga di QHD. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini kita bakalan pakai air cooler yang desainnya masih dengan tema-tema kayu, yaitu dari Deepcool AK620 G2 Wood. Dual tower air cooler ini udah punya 6 buah heat pipes yang juga memakai desain dual tower cooler. Di bagian top covernya di sini ada aksen kayu yang cakep banget, jadinya cocok untuk build yang bareng-bareng dengan pakai aksen kayu semuanya. Untuk permasalahan performance dari Deepcool sendiri sih emang nggak ngasih TDP rating yang pasti ya di spec sheetnya. Tapi biasanya untuk CPU cooler dengan desain dual tower seperti ini, biasanya ini bisa up to 250 watt lebih, apalagi dengan prosesor Intel. Dan berhubung juga di sini kita pakai prosesor Intel yang TDP ratingnya up to 250 watt, seharusnya cooler ini udah cukup untuk disandingkan sama prosesor Core Ultra 7 ini. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini saya bakalan pakai power supply dari Seasonic Core V2 GX yang berkapasitas di 850 watt. Tentunya udah bersertifikasi 80 plus gold, full modular, dan juga support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Dan untuk part dalaman juga di sini kita cuma ngedapetin 100% kapasitor dari Taiwan yang dari Teapo, tapi nggak perlu khawatir karena di power supply ini kita udah ngedapetin sertifikasi 80 plus gold yang jelas, dan bahkan di Cybernetics juga udah ngedapetin sertifikasi platinum, dan tentunya juga yang garansi yang jelas juga yang cukup panjang sampai ke 7 tahun, seharusnya udah cukup aman-aman aja untuk dipakai jangka lama. Oke, yang terakhir kita berpindah lagi ke casing. Di sini tentunya karena kita temanya tema rakit PC ProArt, jadi di sini kita bakalan pakai casing dari Asus ProArt PA401 Wood Edition. Dan di sini kita dapat sampelnya yang juga warna black dengan panel depan yang bahannya ashwood yang warnanya gelap juga. Jujur casing ini cakep banget sih kalau menurut saya, tampilannya nggak begitu banyak ini itu. Masih tetap pentingin performance airflow daripada desain yang terlalu bling-bling, yang bikin casing ini bakalan cocok banget untuk yang PC-nya bakalan dipakai kerja yang terus-terusan yang cukup berat dan membutuhkan airflow yang cukup gede juga. Kalau dari secara kelasnya, casing ini emang masih tetap masuknya ke mid tower ATX case, jadi ya kayak casing standar biasanya aja. Nah, untuk support motherboard tentunya di sini kita bisa support up to ATX motherboard, dan sayangnya di casing ini kita belum ngedapetin support untuk motherboard dengan desain back connection. Nah, untuk selanjutnya untuk support cooling dan fan di casing ini, di bagian depan ini kita udah ngedapetin 2 pre-installed fan 160 mm dengan ketebalan yang di 32 mm, yang pastinya dari secara airflow ini udah kenceng banget, dan misalkan kalian mau ganti juga di sini kalian bisa pasang 2 buah fan 140 mm. Lalu kita berpindah ke bagian atas. Di sini kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak 2 buah fan 140 mm dengan support radiatornya juga bisa up to 280 mm. Di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm untuk exhaust, dan di sini juga kita ngedapetin pre-install fan yang ukurannya 120 mm juga. Lalu untuk support storage di casing ini juga ya cukup lumayan leluasa. Di bagian bracket belakang motherboard ini kita bisa pasang 2 buah SSD atau enggak hard disk yang berukuran di 2,5 inci, dan di bagian bawah depan juga ini kita bisa pasang 2 buah lagi hard disk 3,5 inci atau enggak ukuran 2,5 inci. Nah, untuk di bagian front I/O port panelnya di sini kita bisa ngedapetin 2 buah slot USB 3.0, 1 buah USB Type-C, audio combo jack, reset button, ada fan switch yang bisa di override ke max speed, dan juga ada power button yang ada slide penguncinya, jadi biar bisa aman nggak kepencet. Oke, tambahan satu lagi deh. Di sini kita bakalan pakai kabel extender biar buildnya kelihatan lebih rapi lagi dan cakep karena ada RGB tipis-tipis di bagian kepalanya. Dan di sini kita bakalan pakai kabel extension dari Thermal East Silo. Di sini saya bakalan pakai yang 24 pin untuk motherboard dan juga 12 plus 4 pin untuk GPU-nya. Nah, oke, begitu deh untuk part-part yang kita pilih di build kali ini. Untuk total harganya langsung aja cek di monitor. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC yang serba ProArt kali ini? Kalau menurut saya build ini udah ganteng banget. Buildnya full hitam, pakai aksen-aksen kayu di casing, GPU dan juga coolernya, ditambah juga LED RGB yang tipis-tipis di bagian RAM, di logo ProArt yang ada di GPU dan juga ada di cable extensionnya. Jadi hasil buildnya lebih ganteng aja, apalagi pakai warna LED yang warm kayak gini, jadi nambah kesan luxury dan mahalnya. Nah, kalau kita bicarain masalah performance dari PC ini, seperti yang kalian lihat di benchmark tadi, PC ini tentunya udah enak banget ya dipakai main games di resolusi 4K seperti yang kita lihat di bagian benchmark. Tapi ya jelas misalkan in 4K mentok kanan banget pakai ray tracing, kita harus pakai DLSS upscaling untuk bisa ngedapetin 60 fps dan juga bisa ditambah lagi dengan frame generation. Misalkan kalian mau ngedapetin fps yang lebih tinggi, apalagi buat kalian yang pakai monitor refresh rate-nya tinggi. Untuk performance CPU-nya juga yang udah benar-benar powerful banget juga sih. Dari Intel Core Ultra 270K Plus ini dengan harga 6 jutaan ini kita bisa ngedapetin performance CPU yang ada di kelas harga 10 jutaan. Performance gamingnya juga nggak begitu beda jauh dengan kompetitornya walaupun di kelas yang sama, apalagi misalkan kita main di resolusi QHD dan 4K, yang pastinya performance CPU ini makin nggak terlalu berpengaruh banyak terhadap performance-nya juga. Nah, kalau dari secara performance cooling tentunya di casing ini udah benar-benar cukup banget dengan casing yang fokus airflow-nya seperti ini dan punya intake fan yang gede. Pasti ini hasil dari performance-nya pasti bakalan oke banget. Nah, kalau kita ngecek di bagian benchmark gaming pun untuk suhu prosesor di sini kita udah ngedapetin suhu yang aman banget di kisaran 60 derajat Celcius ketika kita pakai gaming. Tapi emang bisa up to 70 derajat Celcius misalkan kita pakai game yang CPU intensif seperti Cyberpunk. Dan untuk suhu GPU juga yang benar-benar adem banget di kisaran 60-70 derajat Celcius walaupun dengan load yang cukup boros yang ada di kisaran 320 watt. Jadi udah kelihatan ya dari performance servonya dari build ini yang pastinya udah aman banget. Nah, gitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC yang pakai serba ProArt kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya untuk detail kontaknya, langsung aja cek di deskripsi. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga kontennya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian yang ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.